Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Kembali kita dalam motivasi dan inspirasi Infinity Ministry. Dalam tema besar kali ini, menghadirkan surga di bumi, saya ingin berbagi tema perenungan saat ini dengan judul Miskin di Hadapan Allah. Pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 2 dan ayat 3, demikian firman Tuhan. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga." Menghadirkan sorga di bumi tentu berbicara tentang orang-orang yang memiliki kerajaan sorga itu dalam hidupnya. Apa kata Yesus tentang orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga? Ternyata mereka adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukanlah tema yang menarik bagi banyak orang. Bukanlah sesuatu yang menjadi tujuan daripada banyak manusia. Tetapi di khotbah di bukit ketika Yesus menyampaikan firman Allah, justru dimulai dengan miskin di hadapan Allah. Siapakah mereka? Orang-orang yang berbahagia, makarios, orang-orang yang paling beruntung. Siapakah mereka? Orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu sesungguhnya siapakah orang yang mempunyai kerajaan sorga itu? Orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah? Ternyata miskin di hadapan Allah, Toikos, adalah orang-orang yang dianggap melarat. Orang-orang yang miskin rohani, dianggap seperti pengemis. Makna sesungguhnya miskin di hadapan Allah yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya rendah hati. Orang-orang yang rendah hati. Saudara yang diberkati Tuhan, penyangkalan diri adalah pelajaran awal untuk mereka yang ingin memiliki kerajaan sorga. Orang-orang yang mampu berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sesungguhnya merekalah orang-orang yang mempunyai kerajaan sorga. Yang kedua, miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang memiliki rasa puas yang sejati. Dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah selesai dengan kepentingannya. Dia puas dengan apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Yang ada adalah hidup bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Hidup ambisinya, tujuan utamanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerajaan sorga dinyatakan di tengah-tengah dunia. Dan yang ketiga, orang-orang yang memiliki kerajaan sorga adalah orang-orang yang menanggalkan seluruh keyakinan diri terhadap kebenaran dan kekuatan diri sendiri untuk bergantung mengandalkan sepenuhnya akan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini adalah langkah awal yang utama ketika Yesus mengajar murid-muridnya. Orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang memiliki kerajaan surga. Siapakah mereka? Orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang hidup rendah hati. Orang yang merasa cukup dengan dirinya. Cukup dengan pemberian Tuhan. Dan orang-orang yang mampu menanggalkan kebenaran diri. Dari tiga karakteristik inilah sesungguhnya bagaimana cara kita, orang-orang yang percaya, bisa menghadirkan surga di dalam dunia. Di dalam dunia kerja, di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia keluarga. Ketika kita memiliki karakter hidup seperti ini, sesungguhnya kita sementara membawa kerajaan surga dimanapun kita pergi berada. Teruslah berkarya, teruslah percaya kepada Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan hati, pengandalan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Cukuplah ketika kita memiliki Tuhan, memiliki kebenaran, memiliki surga. Dan
jadilah orang-orang yang terus hidup untuk berserah sepenuhnya di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Selamat tahun baru 2023 untuk semua keluargaku. Tuhan beserta, Tuhan memberkati. Haleluya.